Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenalkan saya Sadakal Abrar SPD, guru SMP Negeri 7 Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran mendalam dengan tema penerapan model pembelajaran FC Kompas Competition untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Ayo ikuti aktivitas saya. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan, yang menekankan pada terciptanya suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Bagaimana praktik pembelajarannya di kelas? Mari ikuti aktivitas saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sejenak berdoa, menundukkan kepala, kita membaca surat Al-Fatihah dan bagi yang muslim menyesuaikan di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Yang tidak hadir siapa? Berapa orang? Baik, anak sekalian. Ya, hari ini pembelajarannya mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, karena kita akan melakukan kegiatan simulasi memanfaatkan fasilitas Chromebook yang ada di sekolah kita. Seputar materi yang dikirim, ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau yang ditanyakan. Materi kita adalah tentang rangkaian listrik. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu untuk mendeskripsikan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dengan tepuk 2, tepuk 1, 2. Kita hari ini, karena semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, sudah ada Chromebook-nya di depannya. Ya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ambil satu pasang, ambil pasangannya. Baik, sebelum kalian mulai melakukan simulasi, saya sedikit akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari PET Colorado ini, bagaimana membuat rangkaian listrik. Ya, harusnya 0,45 ampere. Tegangannya 9, hambatannya 10, harusnya ini. Ya. Kalau mau diputuskan, tinggal diputuskan aja, dibuka. Ya. Ya. Kemudian, untuk supaya lebih menantang, lebih menggembirakan, ya, maka saya akan nilai siapa yang tercepat menyelesaikan, ya, maka itu akan mendapatkan tambahan nilai, ya, atau akan mendapatkan hadiah. Oke, silakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Selanjutnya, pada kegiatan inti mengaplikasikan, murid yang dibagi menjadi kelompok berpasangan bekerja dalam kelompok untuk membuat dua model rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel, menggunakan PET Colorado. Untuk selanjutnya, murid mencatat hasil pengamatan di LKPD dan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan.
Melalui diskusi kelompok secara berpasangan. Lampu, nah berarti kan terang sekali. Berarti nanti tulis di keterangannya di sini terang sekali. Ya, sekarang coba ya, kasih 2 lampu, tambah lagi 1 lampu. Lihat lagi kecerahannya. Tapi sebaiknya langsung diukur lagi dulu harusnya berapa 1 lampu ini, 2 lampu ini, tegangannya berapa, 1 lampu berapa tegangannya. Iya, baru pindah tambah 2 lampu. Hah? Ya, tegangannya di sini, harusnya di sini. Nah, kecerahannya bagaimana? Nah, redup. Kalau 3 lampu redup nyalanya. Kalau 2 lampu agak terang, 3 lampu misalnya terang, 1 lampu misalnya terang sekali. Meski terang diisi begitu. Oke? Pada aktivitas ini, murid dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata melalui kegiatan simulasi. Murid tidak hanya memahami informasi dari guru dan tidak hanya menguasai konten, namun berorientasi pada kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Melalui simulasi dalam kelompok berpasangan, murid dapat bernalar kritis, berkolaborasi dengan pasangannya, dan melatih kreativitas sesuai dengan profil dimensi lulusan. Selain itu, melalui simulasi kelompok berpasangan, murid memperoleh pengalaman belajar dengan mengaplikasikan pemahaman yang telah dimilikinya. Kesimpulannya, rangkaian seri harusnya tetap tegangannya terbagi, sedangkan rangkaian paralel harusnya terbagi dan tegangannya menetap. Ya, bagus sekali, kita beri aplaus untuk kelompoknya Zerani. Silakan kembali ke tempat duduk. Pengalaman belajar berikutnya yang tidak kalah penting adalah kegiatan refleksi pembelajaran. Refleksi berfungsi mengubah kumpulan pengalaman belajar yang terpisah menjadi pemahaman yang utuh dan bermakna bagi murid, sekaligus menjadi data umpan balik yang otentik bagi guru untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Berikutnya, untuk mengecek pemahaman murid, guru memberikan asesmen formatif dalam bentuk kompetisi menggunakan aplikasi Yground. Pemain terbaik itu player 7, mana player 7? Ya, silakan maju depan. Kelompok Volta, maju depan silakan. Kemudian player 20. Mana player 20? Ya, silakan maju depan untuk menerima hadiah. Ya. Kemudian juara 3, player 12. Ya, silakan maju. Ya. Juara 1 sini, sebelah sini. Oke. Juara 1, player 7. Silakan terima hadiahnya. Juara 2, player 20. Kemudian player 3. Makasih, Pak. Oke. Ya, baik. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa tiap-tiap rangkaian itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Rangkaian seri kita memang hemat di penggunaan kabel, tetapi tidak efisien di seri pembelajaran kita hari ini. Ya, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, silahkan masing-masing kelompok itu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat simulasi market yang menggunakan lampu dan kabel yang sebenarnya. Nanti dikumpul di pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Berdoa selesai. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Aisyah, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Perasaan saya sangat senang. Ya. Walau ada sedikit kesalahan, tapi cukup baik. Senang cara belajar seperti ini? Sangat. Iya. Terima kasih. Silakan kembali tempat duduk.